Pada tahun 1980, seorang pejuang revolusi dan politikus Kuba yang berhaluan komunis bernama Fidel Castro membuka sebuah pelabuhan kapal yang memungkinkan orang-orang Kuba dan Kolombia bisa pindah ke Amerika Serikat. Yang pada faktanya, Fidel Castro membuang keluarga dan sampah tawanannya ke Amerika Serikat yang sebagian besar memiliki catatan kejahatan yang cukup buruk. Dan kisah akan berfokus pada salah satu orang Kuba yang pindah ke Amerika tersebut, di mana pria itu memiliki sebuah bekas luka di wajahnya yang membuat dirinya mendapat julukan Scarface alias bekas luka. You ever been in jail, Tony? Me? Jail? No way. Pria ini bernama Antonio Montana, seorang pria sejati bernyali tinggi, berkomitmen, dan memiliki tekad kuat untuk mencapai apapun yang diinginkannya. Meski memiliki catatan kejahatan dan pernah masuk penjara, Antonio atau lebih sering dipanggil dengan nama Tony ini tidak pernah sekalipun berkhianat kepada saudara atau temannya sendiri, dan itulah yang menjadikan dia pria sejati yang sesungguhnya. Send this bastard to Freedom Town. Let them take a look at him. Look Get at him that out of here. guy. Know something? Setelah diajukan beberapa pertanyaan oleh pihak imigrasi, Antonio pun bisa bebas keluar, namun harus berada dalam sebuah kawasan atau distrik di mana para imigran berkumpul dan dilarang keluar dari zona tersebut. 1 bulan kemudian, ini adalah Manny, sahabat dekat Tony sejak kecil, di mana Tony baru saja mendapat sebuah pekerjaan untuk membunuh seorang politikus jahat yang baru saja dikirim dari Kuba, dan orang yang memberikan pekerjaan ini adalah salah satu saudara korban kejahatan pria itu dan akan membayar sejumlah uang jika Tony atau Manny bisa membunuh sang pejabat bajingan tersebut. I kill a communist for fun, but for a green card, I'm gonna carve him up real nice. Dan perlu saya ingatkan, Tony atau Antonio Montana ini tak akan segan-segan membunuh orang, apalagi jika orang tersebut sudah banyak berbuat jahat kepada sesama manusia, apalagi saudara sebangsanya. Hingga pada tanggal 11 Agustus tahun 1980, terjadilah kerusuhan ketika para imigran memberontak dan merusak pagar pembatas, di mana Manny dan Tony memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh sang politikus jahat tersebut. Setelah pemerintah Amerika Serikat memberikan dokumen identitas untuk para imigran, Manny dan Tony pun bekerja di sebuah kedai untuk menyambung hidup, di mana mereka berdua cukup giat dan tekun dalam pekerjaan yang mereka jalani. Saat istirahat, mereka berdua pun melihat orang-orang kaya bersetelan mewah dengan didampingi wanita-wanita cantik, di mana Tony mengatakan bahwa uang adalah nomor 1, karena dengan uang kekuasaan bisa didapatkan, dan dengan kekuasaan semua orang akan segan dan menghormati kita. Tak lama datanglah orang yang memberikan mereka berdua pekerjaan tempo hari, di mana kedua orang tersebut semacam orang suruhan dari sebuah kelompok mafia yang bekerja dengan menjalankan bisnis narkoba dan semacamnya. Ini adalah Omar Suarez, orang mafia yang bertugas di lapangan, di mana Omar memberikan sebuah pekerjaan dan akan memberikan uang $500 jika Manny dan Tony berhasil mengambil sejumlah narkoba di dekat pelabuhan. Dan ketika Manny dengan senang hati menerima tawaran tersebut, Tony pun enggan menerima upah sekecil itu, dan disinilah jiwa-jiwa penguasa Tony mulai muncul, di mana dia sangat bernyali dan nekat tawar-menawar dengan seorang mafia yang belum dikenalnya sama sekali. Sempat akan menodongkan sebuah pistol, Omar pun memilih untuk memanfaatkan nyali seorang Tony dengan memberikan pekerjaan lain, yaitu mengambil beberapa kokain yang disimpan orang Kolombia yang akan tiba esok hari. If anything happens to that buy money, my boss is gonna stick your head up. Man, you're pushing your luck, okay? That was dumb. Setelah menerima kesepakatan itu, Manny dan Tony pun keluar dari pekerjaannya saat itu juga dan memilih untuk meraih cita-citanya, yaitu untuk berhenti hidup dalam kemiskinan. Singkat cerita, Manny dan Tony pun mengajak dua rekan sebangsanya yang lain, di mana saat Manny dan yang lain teralihkan perhatiannya oleh wanita-wanita seksi yang berjalan, Tony adalah satu-satunya pria yang tetap fokus pada tujuan, dan itu sangat gue banget. Dengan cepat Tony dan satu rekannya yang lain pun turun dari mobil dan masuk ke hotel tempat orang Kolombia itu menginap, yang mana orang Kolombia itu nampak menerima Tony dengan baik. Namun apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan, di luar. Karena saat situasi sedang tenang, tiba-tiba orang Kolombia itu menodongkan senjata, yang mana mereka mencurigai bahwa Tony memiliki niat buruk untuk mengambil kokain dari mereka semua. You going to give me the cash?
Why don't you try sticking your head up your ass? Dan saat salah satu rekannya diikat dan akan dibunuh menggunakan gergaji mesin, Tony pun harus menyaksikan rekannya tewas dengan mata kepalanya sendiri tanpa dia bisa berbuat apa-apa. Hingga tibalah gilirannya, suatu keberuntungan pun terjadi ketika Manny dan satu rekannya yang lain muncul dan langsung menyerang semua orang Kolombia di sana, di mana Tony masih dendam kepada si pelaku pembunuh rekannya tersebut hingga dia nekat mengejarnya sampai keluar dan menembak si orang Kolombia itu tepat di depan umum, dan itu sangat amat bernyali. Take him out of here, quick. Berkat keberanian Tony dan pengorbanan satu rekannya, Tony dan Manny pun diundang ke kediaman sang ketua mafia yang bernama Lopez, ini orangnya, di mana Lopez cukup puas dengan pekerjaan yang Tony lakukan karena perlu nyali besar untuk bisa hidup di dalam dunia hitam seperti yang mereka jalani sekarang. I need a guy with steel in his balls, Tony. Get out over here. Hey, what are you guys doing tonight? Tak lama muncullah seorang wanita dengan pakaian yang belum selesai jahitannya, di mana wanita ini adalah wanita simpanannya Lopez yang bernama Elvira. Dan tak disangka Tony ternyata jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elvira dan menjadi pertama kalinya dia jatuh hati pada seorang wanita. Tony Montana. Lopez pun mengajak Tony dan Manny ke sebuah diskotik untuk merayakan hal ini, yang mana si Manny hanya fokus pada wanita saja, dan dengan diiringi lagu DJ Morena, Manny pun terlihat berjoget dengan salah satu wanita yang disediakan oleh Lopez. Tony sendiri terlihat duduk bersama Lopez dan Omar, di mana Lopez ingin agar Tony dan Manny bekerja sama untuk dirinya dan akan satu tim dengan si Omar. Dan alasan Lopez memilihnya adalah karena dia melihat suatu keberanian dan jiwa pantang menyerah dalam diri Tony yang bisa sangat berguna dalam dunia hitam seperti ini. Have some fun. But you give a guy like that on your side, it breaks his back for you. You know how you pick up chicks in this country? Oh, look at that. Hey, yo! Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the woman. Dengan uang dan fasilitas yang didapatkannya saat ini, Tony pun memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya yang berlokasi di pemukiman sepi di Amerika, di mana sang bunda cukup terkejut dengan kemunculan Tony yang sudah 5 tahun menghilang tanpa ada kabar sedikit pun. Ini adalah Gina Montana, adik kandung dari Tony, yang mana dia justru terlihat sangat senang dengan kepulangannya. Namun hal yang tak diduga terjadi ketika sang bunda mengusir Tony dari rumah dan tak ingin bantuan apapun darinya setelah mengetahui kabar bahwa Tony bekerja untuk salah satu mafia berbahaya yang ada di kota tersebut. Get out! Take this lousy money with you. I'm sorry, Tony. Saat akan pergi, Tony pun memberikan sejumlah uang kepada Gina untuk sekedar jajan dan beli baju mahal agar dirinya tidak terus terjebak dalam kemiskinan seperti ini. Saat Gina masuk ke rumah, Manny pun terus memandanginya, di mana dia tak menyangka bahwa Tony memiliki adik yang sangat cantik dan Manny nampaknya cukup tertarik dengannya. Dan apa tanggapan Tony? Tony pun sangat melarang keras untuk macam-macam dengan Gina karena sebagai seorang pria sejati, Tony merasa punya tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi anggota keluarganya dari siapapun, termasuk dari sahabatnya sendiri. Dan itu baru cowok sejati. Singkat cerita, Omar dan Tony pun pergi ke rekan bisnis Lopez yang merupakan seorang pengedar narkoba terbesar di Amerika Serikat pada saat itu, yang bernama Alejandro Sosa, atau kita panggil saja Sosa, di mana Tony dan Omar bertugas untuk menyelundupkan narkobanya dan bernegosiasi tentang harga yang pantas untuk jasa tersebut. Dan di saat Omar sedang berbicara terbata-bata dan terlihat kaku, Tony pun langsung menyalipnya dengan nada yang lantang dan lancar hingga membuat Omar terlihat seperti orang baru di dunia tersebut. So why don't we split the risk? You know what that's like these days? That's no duck walk anymore. Let me tell you.
Tak lama Sosa pun mendapat telepon dari seseorang yang mengatakan tentang sesuatu yang sangat penting, entah apa itu. Hingga saat mereka berdua akan pulang, Sosa pun menawarkan helikopter untuk mengantar pulang dan menahan Tony untuk tetap di sana karena masih ada yang harus dibicarakan tentang bisnis ini. Dan ketika Omar sudah pergi, Tony pun dikejutkan dengan Omar yang terlihat babak belur di atas helikopter dan tewas tergantung oleh sebuah tali yang diikat di lehernya. Ternyata Sosa mendapat sebuah informasi bahwasannya Omar adalah seorang informan dari kepolisian yang bahkan Lopez pun tidak mengetahui tentang hal itu. Ketika Sosa bertanya kepada Tony, apakah kau juga seorang polisi? So how do I know you're not a chivato too, Tony? Tony pun dengan lantang menjawab, mari ku tegaskan, aku tidak akan pernah hianati siapapun yang tidak berbuat jahat kepadaku. Yang aku punya hanya nyali dan ucapanku, dan aku tidak akan pernah berbohong tentang apapun. Jadi jika kau masih percaya padaku, mari lanjutkan bisnis ini. Jika masih curiga, silahkan bunuh aku sekarang. Melihat nyali sebesar itu, Sosa pun langsung percaya, karena sebagai seorang gembong narkoba yang sudah bertemu dengan berbagai macam tipe manusia, Sosa baru pertama kali melihat ucapan bernyali seperti itu dari seorang pria yang hanya sendirian tanpa ditemani oleh penjaga dan berada dalam istana Sosa sendiri. Dan itu patut diacungi jempol kaki. I think you and me, we can work this thing out. Setelah menyepakati harga dengan Sosa, Tony pun dimarahi oleh Lopez karena mengambil keputusan sendiri, yang mana Tony beralasan bahwa hal itu dia lakukan untuk memperbaiki hubungan bisnis dengan Sosa setelah mengetahui bahwa Omar, orang kepercayaannya Lopez selama ini, adalah informan kepolisian. Coño, Frank, take it easy. Coño, my ass! At 10-5, a key is puro. Dan saat mereka adu pendapat, Tony pun dengan berani teriak bahwa dirinya akan membereskan semua masalah untuk bisnis ini, di mana Tony akan maju dan berada paling depan jika ada masalah ketika penyelundupan ini berjalan tidak lancar. Dan lagi-lagi kita akan melihat jiwa seorang mafia sejati dalam diri Tony, yang mana Lopez pun bahkan tak bisa berkata-kata saat Tony sedang berbicara, yang mana ini menunjukkan suatu fakta bahwa Tony memiliki aura atau sima penguasa yang mampu mendominasi siapapun orang yang ada di sekitarnya, termasuk Lopez itu sendiri. Fuck Gaspar Gomez and fuck the fucking Diaz brothers. Fuck them all. Setelah keluar dari kantor Lopez, Tony pun menghampiri Elvira yang sedang memoe badannya di bawah sinar matahari, di mana mereka berdua terlibat hubungan terlarang yang tidak saya ceritakan tadi. Tapi intinya, Tony mengajak Elvira untuk menikah dan menjadi ibu bagi anak-anaknya kelak. Dan Tony ingin agar Elvira memikirkan hal itu baik-baik. I go now. Take care. Lekas dari sana, Tony dan Manny pun pergi ke diskotik untuk hiburan, di mana Tony langsung dikejutkan saat melihat Gina adiknya tengah berjoget dengan salah satu pria yang ada di sana. Dan seperti kita tahu, walaupun Tony orang yang sadis, dia masih memiliki hati nurani dan tidak rela jika anggota keluarganya dijamah oleh orang yang tak bertanggung jawab. Sempat akan menghajarnya, Tony pun seketika dikejutkan dengan kemunculan polisi korup yang menagih uang bulanan alias uang suap, yang mana setelah kematian Omar, kini Tony lah yang harus mengurus semua hal itu. How do I know you're the last cop I'm gonna have to grease? Well, it's not my business, Tony, you know. Tak lama muncullah Lopez bersama Elvira, di mana Tony langsung menghampirinya dan kembali bertanya mengenai tawaran untuk menikah dengannya, di mana Elvira merasa tidak nyaman dan takut jika Lopez mengetahui hubungan mereka berdua. Dan benar saja, Lopez pun datang ketika Tony sedang duduk tepat di samping Elvira, di mana Lopez meminta Tony untuk pergi dengan mengatakan bahwa ini adalah perintah. Tapi lagi-lagi Tony menjawab dengan tegas bahwa hanya nyali yang bisa memberi perintah di dunia ini. The only thing in this world that gives orders is boss. Karena takut jika terjadi keributan, Elvira pun memilih untuk pergi bersama Lopez dan meninggalkan Tony bersama Manny di sana. Tak cukup sampai situ, emosi Tony pun tiba-tiba memuncak ketika melihat Gina adiknya dibawa oleh seorang pria, di mana Tony melihat langsung ketika tangan si pria meremas pantat Gina, dan itu cukup membuat Tony murka.
Sudah tidak tahan, Tony pun pergi ke toilet dan menghentikan perbuatan mesum Gina dan si pria tersebut, di mana Tony mengusir si pria dan memperingati Gina untuk jangan datang ke tempat ini lagi, karena walaupun dia sendiri seorang yang busuk, Tony tidak ingin adik kesayangan satu-satunya terjebak dalam dunia hitam seperti ini. Sempat terjadi adu mulut di antara mereka berdua, di mana Manny menyuruh semua orang untuk keluar dari toilet, dan saat Gina terus menjawab, Tony pun menamparnya dan menyuruhnya untuk pulang diantar oleh Manny. Dalam perjalanan pulang, Gina pun curhat mengenai semua hal kepada Manny dan nampaknya mereka berdua saling ada ketertarikan satu sama lain. What are you afraid of, Tony, huh? Kembali ke Tony yang terlihat minum sendirian di diskotik, di mana kita akan melihat dua orang misterius yang cukup mencurigakan, dan benar saja dua orang tersebut membawa senjata yang disembunyikan. Hingga saatnya tiba, mereka pun menembak ke arah Tony yang beruntung masih bisa selamat. Kejadian itu pun membuat semua pengunjung paburencai, di mana Tony berhasil bangkit dan membalas tembakan yang membuat dua orang tersebut berhasil dipaehan. Tony sendiri kabur dengan luka tembak di tangannya, di mana dia menghampiri kedua temannya dan membuat sebuah strategi untuk melakukan sesuatu, karena nampaknya Tony sudah mengetahui siapa orang atau pelaku yang telah menyuruh kedua pembunuh bayaran tersebut. Dan ya, Tony bersama ketiga temannya datang ke kantor Lopez dengan membawa senjata, di mana Tony yakin bahwa Lopez lah otak dari kejadian tadi. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa seorang Antonio Montana adalah seorang pria yang sangat amat benci dengan pengkhianatan dan tidak ada kata maaf untuk seorang pengkhianat. What are you talking about? You know what I'm talking about, you fucking cockroach. Dengan tatapan mengerikan dan sebuah pistol di genggaman Tony, Lopez pun langsung takut dan memohon maaf kepada Tony. Bahkan dia sujud di bawah kaki Tony bahwasannya dia khilaf dan berjanji tak akan mengulangi hal itu lagi. Dan apa hasilnya? Tony menyuruh Manny untuk membunuh Lopez yang membuatnya harus tewas saat itu juga. Terakhir masih ada si polisi korup yang ternyata ikut terlibat dalam rencana pembunuhan tadi, di mana Tony sedikit pun tidak peduli mau dia polisi ataupun menteri. Tony pun langsung menembaknya tanpa rasa kasihan sedikit pun. Ini adalah Ernie, pengawal setia Lopez yang hanya menjalankan tugas sesuai perintah, di mana dia sempat takut jika Tony juga membunuh dirinya. Tapi apa yang terjadi? Tony justru merekrut Ernie dan memintanya untuk menjadi pengawalnya sekarang. Dan itu cukup membuat Ernie lega. Hey, Tony, thanks. Lantas apa yang terjadi dengan kehidupan Tony selanjutnya? Setelah kematian Lopez, sang bos besar penguasa kota New York, bisnis haram ini pun kini dikuasai oleh Tony, yang mana dengan kecerdasan dan keberanian Tony, bisnis menguntungkan ini pun semakin maju dan berkembang, bahkan lebih banyak meraup keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya, hingga Tony memutuskan untuk menikah dan membina rumah tangga dengan Elvira, sang wanita idamannya. Sekarang Tony tinggal di sebuah rumah bak istana, yang mana dengan status raja mafia yang disandangnya sekarang, Tony pun semakin ketat dalam pengamanan karena dia sudah bisa menebak bahwa posisinya sekarang sangat amatlah diincar oleh orang-orang yang tidak suka dengan pencapaiannya. I'm just trying to say something, okay? You're spending a lot of money on this counter surveillance. Dengan semua kesuksesannya sekarang, Tony ternyata tidak pernah puas dengan apa yang diraihnya, yang mana setelah hidupnya bergelimang harta, Tony justru semakin rakus akan uang dan hampir setiap hari membicarakan tentang uang, uang, dan uang. Elvira sendiri hampir setiap saat mengkonsumsi narkoba, di mana Tony seringkali melarangnya, namun karena dirinya juga suka dengan barang haram tersebut, Tony tidak bisa berbuat banyak. Don't toot your horn, honey. You're not that good. Dari segi sikap dan karakter, Tony sebenarnya tidak terlalu banyak menunjukkan perubahan karena sejak awal memang dia cukup mendominasi situasi, hingga saat Manny memberikan suatu pendapat atau saran yang baik, hal itu malah direspon berbeda oleh Tony. What the fuck are you talking about, okay? I'm your partner, okay? Hey,
Hey, you, man! Singkat cerita, Tony pun turun langsung untuk memeriksa semua uang atau omset bulanan yang masuk, di mana hal itu merupakan sebuah kesalahan besar karena ternyata orang yang dipercaya menyimpan uang tersebut adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Say hi, honey. Alhasil, Tony pun dituntut hukuman penjara untuk waktu yang sangat lama. Namun karena dirinya memiliki uang banyak, Tony pun menyewa seorang pengacara terkenal dengan harga yang sangat mahal. Hal itu ternyata tidak langsung menyelesaikan masalah, karena dengan semua bukti konkret yang memberatkan kasusnya, Tony pun tetap harus dipenjara selama 3 tahun, tapi masih bisa hidup bebas selama beberapa pekan sebelum persidangan dimulai. Berita itu pun sampai ke telinga Sosa, sang pengedar narkoba kelas kakap, di mana dia menawarkan bantuan untuk menyelesaikan semua kasusnya. Karena sebagai seorang yang lebih berpengalaman dalam dunia hitam, Sosa tentu sudah kenal dekat dengan beberapa petinggi polisi dan hakim di kota tersebut. Namun hal itu tidak diberikan secara gratis, karena Tony juga harus membantu Sosa untuk menyelesaikan masalahnya juga. Ternyata baru-baru ini Sosa dan rekan-rekan pengedarnya yang lain mendapat sebuah kabar buruk mengenai seseorang yang mengetahui sindikat bisnis narkoba yang mereka jalankan, di mana orang tersebut menunjukkan foto Sosa dan teman-temannya dalam sebuah acara talk show yang ditayangkan secara live di televisi. Dan tugas Tony adalah untuk menghabisi orang tersebut sebelum berita itu benar-benar akan semakin besar dan mengancam bisnis haram yang mereka jalankan. That is our problem. Singkat cerita, malam pun tiba. Tony, Elvira, dan Manny pun terlihat sedang makan malam di sebuah restoran mewah, lengkap dengan Ernie dan anak buahnya yang lain, yang mana tujuan Tony melakukannya adalah untuk menghangatkan suasana yang sempat rusak akibat sikap buruknya akhir-akhir ini. Namun hal itu ternyata tidak berjalan sesuai rencana, karena saat Tony sudah mabuk berat dan Elvira enggan untuk memakan makanan yang disediakan akibat kecanduan yang dialaminya, Tony pun seketika marah hingga mereka berdua terlibat pertengkaran di depan umum. Junkie. Dan ketika Elvira menyiram wajah Tony dengan air di gelas, disitulah emosinya memuncak, di mana situasi restoran yang awalnya tenang seketika berubah menjadi tegang. What kind of a father do you think you are? Sang manajer restoran pun sempat akan menghampirinya untuk menenangkan mereka berdua, namun dengan pengawal Tony yang begitu banyak dengan tubuh yang besar-besar, sang manajer serta tamu yang ada di sana pun hanya terdiam membisu dan tak berani sedikit pun untuk mengganggu pertengkaran Tony dan Elvira. Setelah Elvira pergi, Tony pun bangkit dari tempat duduknya, kemudian meracau atau berbicara tidak jelas akibat mabuk dengan mengatakan berbagai hal tentang dirinya yang seorang penjahat, di mana para tamu lagi-lagi hanya bisa terdiam, sementara Ernie terus menjaga Tony kalau-kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Me, I always tell the truth. So say good night to the bad guy. Dan setelah Tony pergi, Ernie pun memberikan sejumlah uang kepada manajer restoran sebagai ganti rugi atas keributan yang terjadi. Sampai segitunya loh. Singkat cerita, kita akan melihat si target yang harus dibunuh oleh Tony, di mana target tersebut baru saja keluar dari mobil. Lalu tak lama muncullah salah satu anak buah Sosa yang ditugaskan untuk membantu Tony mengeksekusi target, di mana pria utusan Sosa tersebut menempelkan sebuah peledak di bawah mobil target dan menunggu sampai si target keluar. Esok paginya, Tony dan anak buah termasuk si pria utusan Sosa pun menunggu di mobil untuk siap mengeksekusi. Namun Sosa meminta agar si target diledakkan tepat di depan gedung parlemen yang sudah ditentukan. Hingga saat target keluar, dia pun memutar balik ke depan hotel yang ternyata si target membawa istri dan kedua anaknya di dalam mobil. No fucking way. Hey, no fucking way. Si Sosa dice que lo hagamos ahora, lo hacemos ahora. Dalam perjalanan menuju lokasi tempat eksekusi, tak disangka Tony tiba-tiba berubah pikiran dan meminta misi ini dibatalkan. Karena sebagai seorang yang sadis dan bernyali besar, Tony ternyata masih punya hati nurani, tidak seperti manusia-manusia bajingan lain yang tega membunuh wanita dan anak-anak, di mana Tony berbuat hal yang tak terduga dengan menembak kepala utusan Sosa dan justru membuat masalah ini semakin besar dan menimbulkan perang antara dirinya dan Sosa. Now you feel good to kill a mother and a kid, son. Now you feel big. You die, motherfucker!
I told you, no fucking kids. No, but you wouldn't listen. Setelah misi gagal dan malah membuat masalah baru dengan Sosa, Tony lagi-lagi mendapat kabar bahwa Gina adiknya menghilang selama beberapa hari. Dan Manny juga pergi entah kemana, di mana hal itu diperparah dengan minggatnya Elvira dari rumah yang membuat hidup Tony menjadi semakin kacau. You hear from Manny? No, Tony. Sampai di rumah, Tony pun langsung mendapat telepon dari Sosa yang sudah mengetahui bahwa utusannya telah dibunuh oleh Tony, di mana Sosa menyatakan perang kepada Tony atas semua masalah yang sudah ditimbulkannya. Dan itu cukup membuat Tony amuk-amukan. Told you a long time ago, you fucking... Tony, coño. Tak ingin masalah ini terus berlanjut, Tony pun mencoba untuk menyelesaikan masalah ini satu persatu dengan mendatangi rumah ibunya untuk mendapat petunjuk kemana Gina adiknya menghilang. Dan setelah diingat-ingat, sang ibu pun mengatakan sebuah alamat yang akhir-akhir ini sering didatangi oleh Gina. Namun sang ibu ragu bahwa Gina ada di sana. Tanpa pikir panjang, Tony beserta dua anak buahnya pun langsung mendatangi lokasi tersebut. Di mana saat mereka sampai, Tony pun langsung dikejutkan saat melihat orang yang baru membuka pintu tersebut adalah Manny, sahabat dekatnya. Dan yang paling mengejutkan dari semua ini adalah ada Gina adiknya yang terlihat baru saja keluar kamar dengan mengenakan pakaian tidur. Entah apa yang ada di pikiran Tony, dengan semua masalah berat yang dihadapinya saat ini, Tony pun seketika kalap dengan menembak Manny berkali-kali, di mana hal itu membuat Gina sangat terkejut dan langsung menghampiri Manny yang sudah tewas. Dan apa yang akan dikatakan Gina benar-benar akan membuat Tony menyesal seumur hidup, karena ternyata Gina dan Manny baru saja menikah kemarin dan berencana untuk memberikan kejutan untuk Tony di hari ulang tahunnya yang jatuh tepat esok hari. Ernie pun dengan cepat mengamankan Gina dan Tony, kemudian membawa mereka berdua kembali ke rumah, di mana Ernie dan semua anak buahnya pun tak bisa berbuat banyak karena dengan kondisi Tony yang sekarang cukup sulit untuk membuatnya tetap stabil. Tony sendiri duduk di singgasananya, di mana dia memegang dada sambil menyesali apa yang telah diperbuatnya kepada Manny, sahabat kecil yang sudah dianggapnya saudara selama ini. Dan entah kenapa saya pribadi gimana ya, anjing nyesek sumpah, antara kasihan sama si Manny sama kasihan juga sama si Tony ini. Sumpah emosional sekali sih pas adegan ini. Sementara Tony shock dengan apa yang telah diperbuatnya, tak diduga Sosa ternyata bergerak lebih cepat dari dugaan, di mana dia mengirimkan puluhan pembunuh bayaran yang sudah merangsang masuk ke dalam kawasan rumah Tony. Satu persatu penjaga rumah Tony pun ditumbangkan, mulai dari si Ernie yang tidak tahu menau tentang masalah ini, anjing kasihan sumpah. Disusul dengan satu pembunuh bayaran yang naik dari samping dan bersembunyi di balik jendela rumah Tony. Tony yang sedang asik menghisap narkoboy pun seketika dikejutkan dengan kemunculan Gina yang tiba-tiba masuk kamar dengan sebuah pistol, di mana Gina terlihat depresi dan berniat untuk membunuh Tony. Namun apa yang terjadi, si pembunuh bayaran yang sedari tadi sembunyi pun tiba-tiba keluar dan menderedet Gina hingga dia tewas. Yang mana Tony langsung membunuh si pembunuh bayaran dan langsung menembak para pembunuh bayaran yang ada di bawah. Pada akhirnya, para pembunuh bayaran itu pun berhasil masuk ke dalam rumah, di mana pengawal terakhir Tony akhirnya tewas tepat di depan pintu kamarnya. Tony yang tinggal sendirian pun akhirnya mengambil senjata peledak, di mana tembakannya langsung menghancurkan pintu kamar yang membuat beberapa pembunuh bayaran ngararat celeng. Dengan nyali besar dan machine gun di tangannya, Tony pun membantai sebagian besar para pembunuh bayaran itu. Namun karena jumlah mereka terlalu banyak, Tony pun sempat terkena tembakan beberapa kali. Hingga saat dia kehabisan peluru, Tony dengan gagahnya masih saja bisa berdiri dan mengatakan bahwa tidak ada satupun yang bisa membunuh seorang Antonio Montana. Namun ketika ada satu pembunuh bayaran berkacamata yang merupakan ayahnya John Wick, Tony pun ditembak menggunakan shotgun yang membuatnya terjatuh tepat ke dalam kolam di lantai bawah. Pada akhirnya, Tony pun tewas mengenaskan dengan uang dan kekuasaan yang tidak dibawa mati. Tamat, ending yang cukup menyedihkan. Sangat emosional pisan.